di awal-awal perkembangan dakwah Islam, ketika baginda Rasulullah dengan para sahabat masih berada di kota Mekah, Rasulullah dengan sahabat menghadapi berbagai macam hambatan yang sangat berat, rintangan, bahkan tekanan dari suku Quraisy. Karena baginda Rasul dianggap telah menyebarkan ajaran yang sesat sehingga akan membahayakan bagi agama-agama nenek moyang mereka terdahulu. Sehingga begitu banyak sahabat yang menerima intimidasi bahkan penyiksaan. Cara apapun dilakukan agar baginda Rasul tidak mendapatkan pengikut. Maklum karena memang kota Mekah ketika itu masih menjadi kota yang syirik ya, di mana mereka suku Quraisy banyak yang menyembah berhala. Dan di sepanjang tepian Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala yang menjadi sesembahan masyarakat kota Mekah ketika itu. Sehingga ketika baginda Rasul mendapatkan wahyu, beliau diangkat menjadi Rasul, menyebarkan agama Islam. Satu persatu banyak orang yang mengikuti dakwah beliau, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi kaum Quraisy ya, untuk bisa menekan agar baginda Rasul tidak menyebarkan dakwahnya itu. Banyak sahabat yang menerima siksaan. Tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan pun sama mendapatkan intimidasi dan penyiksaan dari para petinggi-petinggi Quraisy. Di antaranya ada seorang wanita budiman, wanita yang sangat teguh luar biasa, bernama Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah adalah figur seorang wanita teladan yang begitu gigih menjaga iman dan akidahnya. Sosok wanita yang bernyali besar, bahkan beliau merelakan nyawanya hanya untuk mempertahankan imannya menjadi pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumayyah termasuk di antara pengikut baginda Rasul yang mendapatkan penyiksaan yang sangat pedih. Bahkan sampai beliau menghembuskan nafas terakhir akibat dari penyiksaan dari kaum Quraisy ini. Nah, Sumayyah ini adalah seorang wanita dari Bani Makhzum ya. Kita tahu Bani Makhzum itu adalah satu kelompok masyarakat yang ada di suku Quraisy ya, kota Mekah ketika itu. Ada sekelompok masyarakat namanya Bani Makhzum. Dan pimpinan dari Bani Makhzum ini adalah Amr bin Hisham. Yang kita tahu dia adalah Abu Jahal, musuh utama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal sebagai pimpinan Bani Makhzum ini melindungi betul kaum Bani Makhzum dari dakwah baginda Rasulullah. Sehingga kalau ada orang yang menjadi pengikut baginda Rasul, pasti Abu Jahal yang paling pertama ya akan turun tangan. Jadi para pengawal, para pendiri-pendiri Bani Makhzum ini, tokoh-tokoh masyarakat Quraisy selalu bergerilya menjaga jangan sampai kota Mekah, khususnya kaum Quraisy ini, jangan sampai ada yang menjadi pengikut dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dakwah beliau banyak diterima ya, satu persatu, yang laki-laki, yang perempuan. Banyak yang kemudian perlahan tapi pasti mengikuti dakwah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Sumayyah bintu Khayyat. Nah, Sumayyah ini merupakan budak ya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah, seorang budak. Nah, dia memiliki suami bernama Yasir ya, orang Yaman. Pendatang dia. Datang ke Mekah, kemudian dinikahkan dengan Sumayyah binti Khayyat ini.
Dari pernikahan Sumayyah binti Khayyat dengan Yasir ini lahirnya seorang laki-laki bernama Ammar bin Yasir. Singkat kisah bahwa ketika Ammar bin Yasir ini menjadi dewasa, dan ketika itu baginda Rasulullah awal-awal berdakwah di kota Mekah dengan terbuka, Ammar bin Yasir kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut baginda Rasul. Nah, ketika Ammar bin Yasir ini menjadi pengikut baginda Rasul, beliau taat beribadah dan merasakan betul nikmatnya menjadi kaum muslimin. Kemudian Ammar bin Yasir pun berniat ingin mengislamkan kedua orang tuanya, yakni Sumayyah binti Khayyat dan Yasir bapaknya. Dan Allah pun memberikan hidayah kepada Sumayyah dan Yasir, sehingga kedua orang tua dari Ammar bin Yasir ini pun masuk Islam. Sumayyah masuk Islam, Yasir pun masuk ke dalam Islam menjadi pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Bani Makhsum, pimpinan dari Abu Jahal, nggak tahu bahwa Sumayyah dan sekeluarga menjadi pengikut baginda Rasulullah. Tapi lama-kelamaan orang banyak tahu Sumayyah sekeluarga ini menjadi pengikut baginda Rasulullah. Marahlah itu orangnya. Marah itu. Kok bisa ada dari Bani Makhsum yang menjadi pengikut baginda Rasul? Sedangkan Bani Makhsum merupakan kelompok masyarakat terpandang di kalangan suku Quraisy. Orang-orang top lah. Para tokoh-tokoh masyarakat, suku yang paling terpandang di dalam suku bangsa Quraisy, Bani Makhsum. Di Makhsum ini nama orang sebetulnya ya, nama seorang. Beliau merupakan cucu dari Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab juga ini merupakan nenek moyang dari baginda Rasulullah. Lahirlah bernama Makhsum, sehingga anak cucunya, keluarganya disebut Bani Makhsum, yang kemudian berkembang menjadi satu komunitas yang sangat besar di dalam suku Quraisy. Sehingga Bani Makhsum ini merupakan kelompok masyarakat yang kaya raya, yang terpandang ya, di kalangan suku Quraisy. Mereka tidak mungkin untuk bisa keluar dari jalur atau keluar dari akidah ya tanpa seizin dari ketuanya, yakni Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini selalu melindungi betul ya Bani Makhsum, jangan sampai mereka terpengaruh dakwah dari baginda Rasul. Kalau ada dari Bani Makhsum yang dia orang kaya, menyatakan diri menjadi pengikut baginda Rasul, itu pasti akan dicaci maki oleh Abu Jahal ya. Kalau dia seorang pedagang umpama ya, dia pedagang dari Bani Makhsum yang dia mengikuti dakwah baginda Rasul, langsung diancam, kau menjadi pengikut Muhammad, kamu gak akan bisa dagang di kota Mekah ya. Kami akan terus berusaha agar daganganmu menjadi rugi. Nah, kalau yang menjadi pengikut baginda Nabi ini orang yang miskin, oh langsung disikat habis oleh Abu Jahal ini. Langsung disiksa, bahkan dibunuh. Jadi Sumayyah binti Khayyat ini dan bersama suaminya Yasir, mereka menyatakan diri masuk ke dalam golongan umat Islam melalui ajakan dari anaknya Ammar bin Yasir. Nah, keluarga ini menjadilah keluarga muslim. Nah, masuknya Sumayyah, Yasir dan Ammar ini didengar oleh Abu Jahal dan seluruh ya tokoh-tokoh Bani Makhsum di dalam suku Quraisy ini. Akhirnya dipanggillah Sumayyah oleh Abu Jahal. Hai Sumayyah, ada apa tuan? Aku mendengar kamu, suamimu, bahkan anakmu Ammar bin Yasir masuk Islam, pengikut Muhammad. Apa betul? Betul tuan. Berani sekali kau. Aku sebagai pimpinan Bani Makhsum
sangat tersinggung, bahkan sakit hati. Tiap hari aku lindungi Bani Makhzum ini jangan sampai mereka mengikuti dakwah Muhammad. Lah kamu berani sekali dengan suamimu, anakmu, satu keluarga masuk jadi pengikut Muhammad. Memang kenapa Tuan? Kok memang kenapa? Kamu kan tahu, kita sebagai suku Quraisy, suku yang sangat terpandang, yang menjaga betul adat istiadat dan tradisi nenek moyang kita. Nenek moyang kita menyembah berhala, ini harus kita jaga. Jangan sampai kita hianati keyakinan dari nenek moyang kita. Tuan, bagaimana pendapat Tuan kalau seumpama Muhammad menyampaikan sesuatu yang benar? Benar bagaimana? Muhammad terang-terangan menghina kita, menghina Tuhan-Tuhan kita, menghina berhala-berhala kita. Lalu dia menyampaikan kebenaran apa? Tapi Tuhan, yang aku rasakan, Muhammad itu orangnya jujur. Kita tahu kan, Muhammad itu dari kecil Al-Amin, beliau orangnya jujur. Yang beliau sampaikan tidak mungkin menipu orang. Yang Muhammad sampaikan gak mungkin sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta. Muhammad pasti benar adanya. Tuhan kan tahu Muhammad itu Al-Amin, orang yang selalu jujur. Iya, aku tahu Muhammad itu orangnya jujur dari kecil, tapi dia kali ini sudah bohong dan dusta. Kenapa? Dia sudah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Kamu dan suamimu Yasir, anakmu Ammar, keluar. Jangan sampai menjadi pengikut Muhammad. Maaf Tuhan, saya nggak bisa menuruti kemauan Tuhan untuk keluar dari agama Islam. Aku sudah yakin bahwa ajaran yang dibawa Muhammad adalah benar. Kita tidak boleh menyembah patung-patung berhala ini. Patung-patung ini nggak bisa mendengar ucapan kita, nggak bisa mendengar doa kita, nggak bisa memberikan manfaat untuk kita. Yang mestinya berhala ini harus kita tinggalkan. Oh, langsung itu Abu Jahal langsung marah. Jadi kau tetap dengan pendirianmu? Tetap Tuhan. Saya, suamiku dan anakku Ammar tetap menjadi pengikutnya Muhammad. Kau tahu apa resikonya? Apa? Kau akan aku siksa sampai kamu keluar kembali masuk ke dalam agama nenek moyang kita. Silakan Tuhan. Kalau Tuhan mau menyiksa saya silakan. Marah Abu Jahal marah. Dia membawa anak buahnya, memanggil anak buahnya. Ini Sumayyah, kemudian Yasir. Bawa dia ke padang pasir yang panas. Diseret ini Sumayyah dengan suaminya Yasir di tengah-tengah padang pasir yang begitu panas itu. Di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada pohon di situ, hanya hamparan pasir yang begitu kering dan panas. Kemudian tangan diikat, kaki diikat sama seperti perlakuan yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah. Terlentang menghadapi matahari, kaki diikat, tangan diikat. Kemudian Abu Jahal membawa cambuk. Sesekali dicambuklah Sumayyah ini. Wanita tapi berani. Sumayyah, kalau kau masih bersikukuh untuk mengikuti Muhammad, kau akan aku cambuk sampai mati di sini. Dia tidak menjawab apapun Dia hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad Yang dimaksud adalah Allah Allahu ahad, Allah yang maha satu. Ahad, ahad, ahad. Kurang mantap Abu Jahal mengambil batu yang besar. Subhanallah. Batu yang besar ditindih, ditumpuk, ditaruh di atas tubuh Sumayyah. Bayangkan beliau wanita, lemah itu tapi berani itu. Berani. Begitupun Yasir sama dicambuk dan disiksa itu Ditindih dengan batu yang besar. Ayo Sumayyah, kau begitu menderita kan? Kalau kau masih bersikukuh tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, kau tidak mau masuk ke dalam agama nenek moyang kami, kau akan aku bunuh. Sedang disiksa begitu, Rasulullah kemudian lewat di tempat itu Rasul lewat di tempat itu dengan memberikan semangat kepada Sumayyah. Wahai Sumayyah, wahai Yasir sekeluarga, sabarlah kalian, kata baginda Rasul. Di jari jauh
Beliau teriak, memberikan semangat kepada Sumayyah dan Yasir. Wahai keluarga Yasir, wahai Sumayyah, sabarlah kau. Surga menantikan kalian setelah ini. Jangan takut disiksa, jangan takut mati. Allahu Akbar, surga menanti kalian. Mendengar Nabi teriak seperti ini, Sumayyah semakin semangat. Dia tersenyum gembira walaupun disiksa dicambuk luar biasa. Ayo Sumayyah, kau masih mengikuti Muhammad atau mengikuti ajakanku? Wahai Tuan Abu Jahal, silakan Anda menyiksa saya, suami saya, keluarga saya. Tapi saya, Sumayyah binti Khayyat, tidak akan pernah mengikuti ajakan Tuan. Ajaran Muhammad adalah benar. Islam adalah benar. Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Dan aku gak akan pernah bergeming. Kau siksa silakan. Daripada aku menuruti ajakanmu ajakan sesat Abu Jahal. Kalau aku mengikuti ajakanmu, kau pasti akan menjerumuskan aku dalam neraka. Kau gak mau. Jalanmu jalan yang hina. Sedangkan ajakan Muhammad, dakwah Muhammad adalah hal yang benar, yang hak, yang wajib kita ikuti. Wah, bukannya imannya goyak, semakin kuat menancap di dalam hati sanubari Sumayyah iman itu. Abu Jahal semakin marah itu. Diajak dengan lembut nggak mau, agak sedikit keras nggak mau, sampai kasar, sampai ancaman pun Sumayyah tetap tidak bergeming, tetap menjadi pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal naik pita marah luar biasa. Kenapa? Saya tokoh masyarakat di sini. Saya pimpinan Bani Maksum. Saya orang terpandang. Saya tokoh masyarakat. Sementara Sumayyah siapa? Orang miskin, budak pula dia itu. Wanita hina dia tuh. Berani sekali dia melecehkan saya, merendahkan saya. Ini nggak bisa dibiarkan tuh. Abu Jahal nggak pikir panjang, dia mengambil tombak. Dia mengambil tombak sambil lari mendekati Sumayyah, langsung ditikam Sumayyah perutnya menggunakan tombak yang sangat begitu tajam melalui tangan Abu Jahal sendiri. Ditusuk, ditikam menggunakan tombak, subhanallah. Ya akhirnya Sumayyah pun meregang nyawa ya. Beliau menghadapi sakratul maut tetap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di akhir hayatnya Sumayyah mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga beliau termasuk orang yang mati syahid. Bahkan dalam sejarah Sumayyah merupakan wanita pertama yang gugur sebagai syahid, sebagai syuhada, mempertahankan imannya. Pun demikian Yasir suaminya. Sama-sama gugur menghadapi siksaan Abu Jahal laknatullah alaihi. Tetapi Sumayyah merasa kematian merupakan hal yang sangat indah. Kenapa? Kematiannya justru mengantarkan dia menghadapi surga. Kematian telah membawa dia meninggalkan dunia yang sangat suram untuk menuju alam yang begitu indah, yakni surga. Sehingga Sumayyah dicatat sebagai wanita teladan yang berani menjaga imannya, sampai pun beliau gugur meninggal dunia dalam tikaman tombaknya Abu Jahal. Nah, oleh karena itu ketika beberapa tahun berlalu ya, anak beliau yang bernama Ammar bin Yasir menjadi seorang panglima yang besar ya. Di Sumayyah ini meninggalkan seorang anak yang saleh, anak yang pemberani, bahkan menjadi panglima pasukan muslim, Ammar bin Yasir. Nah, ketika kemudian perang Badar, di perang Badar itulah kemudian Abu Jahal mati ya. Abu Jahal tewas dalam pertempuran perang Badar. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Ammar bin Yasir, pembunuh orang tuamu Abu Jahal telah Allah lenyapkan, telah Allah singkirkan, telah dibunuh, yaitu Abu Jahal. Jadi dendamu kepada Abu Jahal sudah terbalaskan. Dia sudah ada yang menikam, yakni Hamzah.
Hamzah lah yang kemudian telah menikam Abu Jahal, dan dia telah membawa Abu Jahal menerima perbuatannya selama di dunia ini. Jadi yang perlu kita teladani ya, seorang pemberani bernama Sumayyah. Beliau wanita lemah, tetapi di balik kelemahannya memiliki kekuatan, prinsip yang sangat hebat. Beliau tidak takut menghadapi tantangan, rintangan, bahkan tekanan, intimidasi dari kaum Quraisy. Sampai pun menghadapi Abu Jahal yang merupakan dedengkot kaum Quraisy, pimpinan Bani Makhzum. Sumayyah tetap tegar sampai pun beliau meninggal dunia.